Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Semoga dengan itu semua semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan semakin menambah kadar iman dan takwa kita kepadanya. Kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada siapapun yang menjadi pengikut setia beliau sampai pada hari kiamat nanti. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini saya akan membacakan Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Buya Hamka tentang surah At-Takatsur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Kamu telah diperlalaikan oleh bermegah-megahan. Ayat pertama. Kamu telah terlalai, terlengah, dan kamu telah terpaling daripada tujuan hidup yang sejati. Kamu tidak perhatikan lagi kesucian jiwa, kecerdasan akal memikirkan hari depan. Telah lengah kamu daripada memperhatikan hidupmu yang akan mati, dan kamu telah lupa berhubungan dengan Tuhan pencipta seluruh alam dan pencipta dirimu sendiri. Kamu terlalai dan terlengah dari itu semuanya karena kamu telah diperdayakan oleh kemegahan harta benda. Sampai kamu berbangga kepada sesamamu manusia. Aku orang kaya, aku banyak harta, aku mempunyai keluarga besar, banyak anak dan banyak cucu. Padahal semuanya itu adalah kehidupan dunia yang fana belaka. Sehingga kamu melawat ke kubur-kubur. Ayat kedua. Dan kamu tidak insaf bahwa apabila kamu masuk ke dalam kubur itu, kamu tidak akan kembali lagi ke dunia ini. Maka terbuang percumalah umurmu yang telah habis mengumpul harta, mencari pangkat, pengaruh, dan kedudukan. Ziarah ke kubur artinya ialah mati. Setengah ahli bahasa memberi nama ungkapan bagi kubur yaitu serambi akhirat. Kalla, sekali-kali tidak. Pangkal ayat ketiga. Artinya bahwasanya hidupmu yang telah terlalai karena mengumpulkan harta, kekayaan, kemegahan itu sekali-kali tidaklah perbuatan yang terpuji. Sekali-kali tidaklah itu perbuatan yang benar yang akan membawa selamat. Bahkan akan kamu ketahui kelak. Ujung ayat ketiga. Akan kamu ketahui sendiri kelak bahwa perbuatanmu yang seperti itu tidak ada faedahnya sama sekali. Banyak hartamu tidaklah akan menolong, banyak anak dan cucu tidaklah akan membela. Kemudian itu kamu tekankan sekali lagi, sekali-kali tidaklah benar sikapmu itu. Bahkan akan kamu ketahui kelak. Ayat keempat. Bahwa segala perbuatanmu mengumpul dan bermegah-megah dengan harta dunia fana itu percuma belaka. Di akhirat semuanya itu tidaklah akan menolong. Berkata setengah ahli tafsir bahwa pada ayat 3 adalah pemberitahuan bahwa kamu akan tahu sendiri kelak apabila kamu telah masuk ke dalam suasana alam kubur. Mana kainmu, mana bajumu, mana pangkatmu, dan kebesaran yang kamu megahkan di dunia ini. Bukankah hanya kain kafan pembungkus diri? Dan pada ayat 4 diperingatkan pula bahwa kamu akan tahu sendiri kelak sesudah alam kubur itu akan melanjutkan kepada alam barzakh. Kemudian itu panggilan hari kiamat. Di waktu itu pun akan kamu saksikan sendiri bahwa kekayaan dunia yang kamu megahkan dahulu sama sekali tidak ada artinya lagi.
yang berarti hanyalah amalan di dunia untuk diambil hasilnya di akhirat. Sekali-kali tidak. Pangkal ayat 5. Diulangkan lagi bahwa percumalah usahamu memegahkan harta benda yang tidak berarti itu. Kalau kiranya kamu ketahuilah dengan pengetahuan yang yakin. Ujung ayat 5. Artinya, kalau kiranya kamu pelajarilah rahasia hidup ini dengan seksama sampai menjadi ilmu yang yakin, dan kamu dengar petunjuk yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya akan kamu lihatlah neraka itu. Ayat ke-6. Artinya, bila tatkala hidup ini kamu pelajari ajaran Muhammad dengan seksama, dengan iman dan percaya, niscaya akan kamu lihatlah neraka itu sebagai ganjaran bagi orang yang ingkar. Meskipun belum engkau lihat dengan mata kepalamu, pasti dapatlah dilihat dan diyakini oleh pikiranmu yang sehat dan jernih. Seorang di antara sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Umar, pernah mengatakan bahwa dia telah melihat surga dan neraka, dan dia merasakan telah masuk ke dalamnya. Lalu orang menanyakan kepadanya apakah yang dimaksudkan berkata demikian, padahal keduanya itu belum disaksikan di dunia sekarang. Lalu beliau menjawab bahwa karena Rasulullah SAW telah mengatakan bahwa beliau telah melihatnya, dia pun menjadi yakin akan surga dan neraka itu, sebab perkataan Rasul itu adalah benar. Mata Rasulullah SAW benar-benar melihat, dan aku benar-benar percaya kepadanya. Sebab itu, kalau beliau telah melihat, berarti aku pun telah melihat. Kemudian itu pangkal ayat ke-7. Sesudah kamu yakini dari pengetahuan, dari ilmu yang kamu terima dari Rasul yang mustahil berbohong, sesungguhnya akan kamu lihatlah dianya dengan penglihatan yang yakin. Ujung ayat ke-7. Sesudah diyakini berkat ilmu yang ada, berkat hudan, petunjuk dan taufik dari Allah, kelak pasti datang masanya keyakinan itu akan naik lagi kepada tingkat yang lebih tinggi, yaitu keyakinan karena mu'ayanah, keyakinan karena dapat dilihat mata, dapat dialami sendiri dalam kehidupan yang kekal, dalam kehidupan yang khulud, itulah hari akhirat. Kemudian itu pangkal ayat 8. Setelah selesai kamu fahamkan itu semuanya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu akan ditanyai di hari itu kelak dari hal nikmat. Ujung ayat 8. Nah, ayat ini adalah penutup, tetapi sebagai kunci bagi peringatan pada pembukaan ayat. Di ayat pertama dikatakan bahwa kamu telah terlalai oleh kesukaanmu bermegah-megah dengan harta, dengan pangkat dan kedudukan, dengan anak dan keturunan, bermegah-megahan dengan kehidupan yang mewah, dengan rumah tangga yang laksana istana, kendaraan yang baru dan modern, emas perak dan sawah ladang. Semua memang adalah nikmat dari Tuhan, tetapi ketahuilah oleh kamu bahwa akan bertubi-tubi pertanyaan datang tentang sikapmu terhadap segala nikmat itu. Apa yang kamu perbuat dengannya? Dari mana dapat olehmu segala nikmat itu? Adakah dari yang halal atau dari yang haram? Adakah kamu memperkaya diri dengan menghisap keringat, darah, dan air mata sesamamu manusia? Dan lain-lain. Ibnu Abbas mengatakan, bahkan nikmat karena kesehatan badan, kesehatan pendengaran dan penglihatan pun akan ditanyakan. Allah tanyai langkah laku hambanya dengan serba nikmat itu, meskipun Allah tahu apapun yang mereka perbuat dengannya. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, seluruh nikmatlah yang dimaksud Tuhan akan dipertanggungjawabkan, akan ditanyai, tidak berbeda apa jua pun nikmat itu. Mujahid mengatakan, segala kepuasan duniawi adalah nikmat, semuanya akan ditanyakan. Qatadah mengatakan, Allah akan menanyakan kepada hambanya bagaimana dia memakai nikmatnya itu dan bagaimana dia membayarkan haknya. Sebab itu hati-hatilah kita mensyukuri segala nikmat Allah, dan janganlah lupa kepada yang menganugerahkan nikmat karena dipesona oleh nikmat itu sendiri. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
uraian Buya Hamka ya, tentang tafsirnya terhadap surat At-Takatsur ini dapat memberikan pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.